Sehat ya, semangat. Gerak semangat. Oke, kalau kurang bersemangat silakan Anda berdiri semuanya. Oh, enak. Rizky. Ya, berdiri semua ya. Nah, sekarang untuk mengembalikan semangat Anda semuanya yang sudah habis dua jam pelajaran tadi ya. Nah, sekarang kita lakukan gerakan sederhana, yaitu gerakan kembang dan kucuk. Nah, bagaimana kembangnya Bu? Kembang, kucuk, kembang, kucuk. Nah, jadi Anda semuanya, gimana gerakan kembang? Gerakan kembang, kucuk, kembang, kucuk. Nah, nanti Ibu instruksikan, Anda ikuti ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Kembang, kucuk, kucuk, kembang, kucuk, kuntum. Kuntum, emang tadi Ibu ada memperagakan kayak gimana gerakan kuntum? Berarti yang Anda? Diam. Diam. Kemana aku, Bu? Nah, sekarang sudah paham? Sudah paham ya? Belum bersemangat ya? Kita ulangi lagi ya. Kembang, kucuk, kembang, kuntum. Oh. Siapa yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah? Kita ulangi lagi. Kucuk, kembang, kuntum. Iqbal? Iqbal salah ya. Silakan maju Iqbal. Boleh Iqbal maju sebentar. Nah, untuk menghibur dan mengembalikan semangat Anda semuanya pagi ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Ada yang mau request? Ada yang mau request? Dengan vokal? Boleh, silakan Iqbal. Tahu lagu baru ada di mana kan? Kan ganti vokalnya dengan O semua. Ulangi lagi kalau salah ulangi dari awal lagi. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah bersemangat nanti sudah siap memulai kegiatan kita. Nah, Anda ada yang mau izin keluar dulu nggak? Ya. Nah, kalau gitu gimana posisi duduknya sekarang? Udah nyaman belum? Udah nyaman ya. Nah, oke. Lanjut ke kegiatan kita. Lebih baiknya kita mulai dengan basmalah dulu. Amin. Oke, sebelum mulai kegiatan kita buka dengan basmalah. Oke, nah semoga yang membacakan basmalah tadi lancarlah kegiatan kita dari awal sampai
Nah, Anda semuanya masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Bagaimana? Nah, siapa yang bisa menyampaikan tentang apa materinya kemarin Ibu tunjukkan? Tentang posisi, ruangan OSIS, kantin dan lain sebagainya ya. Nah, coba Rafif, di mana ruangan OSIS kita? Ruangan OSIS di sebelah kelas 12. Betul? Ya. Kantin di mana, Yusuf? Kantin di sebelah mereka. HP-nya disimpan dulu. Nah, oke, betul. Nah, pada kesempatan kali ini, kegiatan kita ini, kita akan membahas topik mengenai bakatku untuk masa depanku. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan membahas mengenai apa itu bakat, apa itu kemampuan, prestasi, dan cita-cita. Nah, apa sih kegunaannya, Bu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus membahas bakat? Kenapa sih kita harus membahas bakat? Ada yang tahu? Nah, nanti anak kan sekarang kelas 10 ya, udah kelas 10 SMK. Tentunya ini sesuatu yang sangat penting karena Anda sudah harus mulai merancang masa depannya. Nah, next ada. Oke. Apa topik kita? Nah, yang pertama ada bakat. Siapa yang tahu apa bakat? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Kemampuan yang Tunjukkan. Silakan. adalah kemampuan yang adalah Betul sekali. Nah, jadi bakat itu adalah suatu kemampuan atau karakter bawaan berupa potensi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan. Betul tadi si Fauzi ya, pendapat Fauzi itu benar sekali. Jadi bakat ini dibawa dari lahir. Bisa jadi keturunan. Contohnya apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Halo. Ada yang bisa mencontohkan bakat? Contoh dari bakat. Menjadikan. Siapa? Contoh bakat. Siapa? Menggambar, betul sekali. Misalkan orang tuanya hobi membaca, bisa jadi nanti anaknya juga berbakat dalam menulis barangkali ya. Sudah paham dengan bakat? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bakat. Yang kedua ini adalah kemampuan. Apa tadi kemampuan? Fauzi tadi mengatakan kemampuan, bakat itu adalah kemampuan yang dibawa dari lahir. Nah, jadi kemampuan itu apa? Keahlian. Mampu untuk melakukannya. Bagus. Ada lagi berapa lain? Apa itu kemampuan? Nah, kemampuan itu adalah daya kesanggupan. Daya kesanggupan seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, jadi orang yang sudah memiliki bakat dan kemampuan belum tentu bisa dikatakan berprestasi. Contohnya apa? Orang yang bisa menggambar, kita bisa kita katakan dia berprestasi? Tidak. Kenapa? Belum tentu apa? Dia bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nah, contohnya dia bisa menggambar, tapi dia tidak ya betul sekali Fauzi, tidak dikembangkan. Jadi tidak ada prestasi yang akan diraihnya. Nah, betul sekali. Ada yang mau ditanyakan dengan materi kemampuan? Paham? Nah, tadi prestasi sudah disebut juga oleh Fauzi tadi. Nah, apa itu prestasi? Apa itu prestasi? Pencapaian. Ada pendapat lain? Pencapaian. Betul sekali. Prestasi itu adalah pencapaian. Jadi prestasi itu adalah perwujudan dari usaha kita. Nah, contohnya tadi apa? Menggambar atau mungkin di bidang olahraga. Kita bisa main voli, tapi tidak kita
tidak kita kembangkan, tidak kita salurkan bakat itu, kemampuan kita. Jadi kita tidak berprestasi. Jadi apa gunanya bakat itu? Untuk nah betul, untuk dapat mencapai yang namanya prestasi. Sekali Fauzi. Nah, bakat ini terbagi atas dua. Ada bakat umum dan bakat khusus. Apa saja bakat umum? Nah, bakat umum ini adalah kemampuan berupa potensi yang bersifat umum. Jadi sudah biasa. Barangkali si Aisyah bisa menggambar. Mungkin orang lain juga bisa menggambar. Itu umum. Nah, jadi semua orang bisa saja memiliki kemampuan atau bakat yang sama. Nah, biasanya berkenaan dengan kemampuan intelektual seseorang, bakat umum ini diistilahkan dengan gifted atau gifted ya bahasa Inggrisnya. Nah, ada yang mau ditanyakan dengan materi bakat umum? Lanjut ya. Jenis bakat yang kedua adalah bakat khusus. Adalah kemampuan bawaan dalam bidang tertentu. Misalnya bakat tari, bakat musik, dan lain sebagainya. Nah, bakat khusus ini disebut dengan talent. Nah, ada di sini yang punya bakat menari. Ada yang punya bakat menari atau di bidang seni? Ada? Gak ada? Rofik gak berbakat di bidang seni? Kemampuan baru di kemampuan, belum bakat. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam bakat khusus menurut Tony Seniawan dan Utami Munandar. Yang pertama adalah bakat akademis khusus. Nah, bakat akademis khusus ini adalah bakat dalam bidang angka, logika, bahasa, dan lain-lain. Contohnya itu seperti J.K. Rowling. Tahu J.K. Rowling siapa? Penulis serial Harry Potter, kan? Harry Potter. Nah, jadi penulis ini kan filmnya sudah terkenal. Itu bisa dikatakan sebagai apa tadi? Talent. Sebagai prestasi, kan? Sampai sekarang ini masih banyak sekali yang begitu mengidolakan Harry Potter ya. Maka itu bisa dikatakan bakat yang sudah mencapai prestasi. Yang kedua, bakat kreatif dan produktif. Tahu maksudnya apa? Kreatif dan produktif. Produktif bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kayak ilmuwan. Nah, Thomas Alva Edison ini apa yang dia temukan? Lampu bohlam ya. Nah, ada di kelas ini yang punya bakat seperti ilmuwan, misalnya menemukan cara untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Ada yang punya bakat seperti itu barangkali. Nah, selanjutnya bakat seni. Bakat seni ini mungkin paling banyak dimiliki oleh orang-orang ya. Soalnya banyak sekali yang mencintai seni. Nah, bakat seni ini contohnya seperti bakat menciptakan lagu, menari, melukis, dan lain-lain sebagainya. Nah, di kelas ini ada yang punya bakat menari. Ada yang suka tari di sini? Ada. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat ada bakat kinestetik. Kinestetik itu sama dengan bergerak. Jadi contohnya itu seperti olahraga. Contohnya apa bakat kinestetik ini di olahraga? Ada yang bisa contohkan? Apa Syarul? Main bola. Apa lagi? Maraton, lari. Apa lagi? Ayo semuanya bersemangat. Tadi katanya sudah bersemangat. Silakan suaranya. Apa? Berenang. Apa lagi? Banyak itu. Bulu tangkis. Yang banyak sekali di bidang olahraga. Senam. Nah, yang kelima ada bakat sosial. Bakat sosial ini, sosial itu apa? Yang berhubungan interaksi. Berinteraksi
Nah, betul sekali Fauzi. Nah, jadi bakat sosial ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya bagaimana kita bernegosiasi. Tahu negosiasi apa? Tawar-menawar. Nah, ini orang yang bisa menego-nego ini adalah suatu bakat. Karena dia bisa. Iya betul, betul sekali. Mungkin ibu-ibunya di rumah berbakat dalam negosiasi ini dalam berbelanja ya. Nah, menawarkan produk. Contohnya kayak sales produk apalah pasti sering kan ke rumah kalian menawarkan produk untuk pijat dan lain sebagainya. Lalu mahir dalam memimpin dan komunikasi. Ini juga bisa dikatakan sebagai bakat sosial. Nah, dari yang kelima ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang memiliki salah satu bakat di sini? Baby. Oke, kita lanjut. Cita-cita, apa itu cita-cita? Keinginan. Tujuan. Yang ingin dicapai di masa depan. Betul sekali, cita-cita ini adalah apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai di masa depan kita nanti. Nah, jadi bagaimanapun kita pasti ingin cita-cita ini terwujud, dapat kita capai. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bakat, pembagian bakat. Kita sudah tahu apa itu kemampuan. Sudah tahu ya kemampuan apa kemampuan itu? Satu apa? Apa lagi? Prestasi apa tadi? Pencapaian. Bakat apa tadi? Kemampuan. Jadi sudah tahu ya apa itu beda bakat, beda kemampuan, beda dengan prestasi. Jadi apa tadi kata ibu, orang yang memiliki bakat belum tentu berprestasi kalau tidak dikembangkan, tidak disalurkan. Nah sekarang ibu ada tugas untuk Ananda di depan ini. Silakan keluarkan kertasnya, kertas lempar. Kalau sudah, silakan isi nama, kelas dan tanggal sekarang. Ya, nanti ibu jelaskan ya. Bujak dan iya bujak dan Sudah siap semuanya? Nah, sudah dibikin nama, kelas dan tanggal? Ya. Nah, di depan ini ada kelihatan sampai belakang? Ada? Nah, pertama itu ada bakat. Silakan Anda buat bakat yang Anda miliki. Contohnya gambar, lalu bikin faktor pendukung dari bakat tersebut. Contohnya nih, karena banyak media untuk belajar. Lalu faktor penghambatnya bisa jadi kurangnya waktu untuk latihan. Bisa dipahami? Nah, silakan buat. public speaking.
Bisa itu. Makanya tadi ada 5 Emas, tanggapan khusus. Masih ingat? Nah ini bahkan barangkali ada yang sama dengan faktor pendukung dan penghambatnya tadi ya. Sudah? Berarti bisa jadi bakat final negatif dan dibikin jangan visual. Udah selesai semuanya? Udah? Nanti kumpulkan ya. Udah ya Pak? Oke, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut?
Yang di belakang. Nah, selanjutnya ini cita-cita, faktor pendukung dari cita-cita kita dan faktor penghambat. Belum punya cita-cita? Sedikit pun bayangan. Nah, gampangnya ini aja, misalkan bakatnya melukis, saya bercita-cita ingin jadi pelukis. Kita kan punya bakat. Ya, bisa. Faktor pendukung karena ada fasilitas apa pakai HP. Jadi orang kaya jadi orang kaya Lebih spesifiknya jadi orang kaya itu nggak langsung kalau saya jadi CEO cita-citanya yang realistis ya. Dan semuanya udah diisi cita-cita, faktor pendukung dan faktor penghambat. Sudah? Yang belum selesaikan lah. Sudah lanjut Yusuf dibuang. Nah kita lanjut ya. Tadi Anda semuanya kan sudah Ibu minta mengisi apa bakatnya, faktor pendukung dan faktor penghambat. Lalu ada juga tadi cita-cita yang Anda miliki atau yang Anda inginkan, faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah sekarang Ibu ingin melakukan game dengan Anda semuanya dari apa yang sudah Anda buat. Oke. Nah sekarang bagusnya Ibu baca dari absen. Nadia Aprilia Putri, mana ya? Silakan ke depan. Nah, mana kertasnya? Bawa kertasnya. bisa jadi kan Bu? Mengapa cita-cita Iba sampai tadi? Kok faktor pendukung? Kalau dari hukuman ya besar. Nah, mohon perhatiannya Anda semuanya. Jadi
dari yang ibu baca dari absen tadi, yang terpanggil itu Nadia. Nah, gamenya itu seperti ini. Nadia akan memperagakan atau menggunakan body language mengenai cita-citanya, cita-cita yang sudah dibuatnya tadi. Nah, jadi apa tugas Anda untuk menebak? Betul sekali. Nah, gimana? Nadia sudah siap? Terserah Nadia. Oke, silakan kepada Nadia untuk memperagakan dengan body language, bahasa tubuhnya tentang cita-citanya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Nadia. Ya mohon perhatiannya, Nadia mau memperagakan cita-citanya. Nampak buka Nadia udah siap? Nah, perhatikanlah Nadia ini. Tidak boleh menggunakan bahasa lisan ya. Silakan Nadia. Lagi. 1, 2, 3. Nadia, mau menebak apa cita-cita Nadia? Ada yang mau membantu Nadia di depan boleh? Iya mau membantu? Dari belakang membantu? Ada yang mau? Nadia boleh kita tolong? Silakan Fitri ya. Fitri ayo Fitri. Ayo. Ayo Fitri. Ayo. Ya, teman-teman Fitri. Oh, cita-citanya sama berdua ya. Cita-citanya sama. Silakan diperagakan. Silakan kepada Nadia, tapi ini waktu dan tempat. Nggak boleh pakai bahasa lisan. Nggak boleh pakai bahasa lisan. Ayo. Ulangi Nadia, Fitri. Ada yang bisa tebak dengan ini? Jadi bola. Permungari. Bidang. Salah. Apa? Pilot. Teknisi. Meninggal. Astronot. Betul? Ya betul. Tadi Anda bisa tahu gerakan ini itu astronot. Lebih jelas lagi gimana? Meninggal. Kebayang itu astronot tadi? Nah, dengan silakan duduk kembali Nadia dan Fitri. Nah, sekarang selanjutnya Yusuf. Kalau Yusuf nggak mau ya mau temannya siapa yang di depan? Ayo
Ayo, Abdul. Ayo, boleh? Ayo guys, bantu Abdul. Ayo Abdul, Faiz. Ayo Abdul. Sama si Fauzi mau? Fauzi mau? Sama ya itu Fauzi sekarang Fauzi ke depan. Pakai bendera, Bu. Spill pakai bendera. Faiz bendera. Posisi. Spill. Spill. Peragakan dengan clue. Kreatifnya Fauzi lah. Silakan. Silakan Fauzi, silakan ditebak apa cita-cita dari Fauzi. Silakan Fauzi. Apa itu? Guru bahasa Inggris. Karena Fauzi ahli dalam bahasa Inggris. Oh iya Fauzi bisa bahasa Inggris. You can. Kalau gitu kita minta Fauzi belajar bahasa Inggris. Atau mungkin percakapan mungkin di bagian live aja belajar bahasa Inggris bisa. Nah, kalau makan, nah jadi Fauzi cita-citanya menjadi guru bahasa Inggris. Berarti Fauzi ini bagus ya dalam bahasa Inggrisnya. Lumayan. Ya, bagus. Guys, silakan Fauzi. Ya, nyanyi 1, 2, 3. Attention please. Musik. Contoh percakapan bahasa Inggris. Perkenalan boleh. My name is Fauzi Chandranova. I live in Jarua, West Sumatra, Ketutbo, one city. And my future goal is to become English teacher. And my favorite food is fried rice.
and I hobby listening music. Listen for music. And my Can you sing for us, please? Nyanyi nggak jadi? Fauzi. Nyanyi Fauzi. Satu. Can you sing for us, please? Next space. Ayo Fauzi semuanya perhatikan I just Fauzi. need a second for singing that. after dark. Blank space. Next to Ayo Fauzi. Belo. I just wanna live. I just wanna live this world forever. Lebih keraskan lagi suaranya lebih keraskan lagi Fauzi untuk menghibur. Salting Salting Fauzi. Atau ada yang mau diajak berduet di depan? Tidak bisa. Nggak bisa bahasa Inggris tuh. Lagu beda. Dah. Buat K-pop. Nah, ya tepuk tangan untuk Fauzi. I just wanna live with you. Nah, sekarang mau ke depan. Ibu mau panggil Isti. Boleh kelas? Boleh. Untuk emang sama cita-cita. Ayo Ismi ke depan Ismi. Tepuk tangan untuk Ismi. Tepuk tangan untuk Ismi. Tepuk tangan untuk Ismi. Ya, silakan. Nah, silakan diperhatikan. Mulai memperagakan Ismi. Guys nih, Vika. Awak tahu tuh Bu, tapi yang bedanya Bu. Pacaran. Oh jadi Apa? Dokter. Dokter ya. Siapa tadi yang nebak dokter? Gila. Nah, tadi sudah 5 orang yang menampilkan, yang memperagakan cita-citanya. Sekarang ada lagi yang mau secara sukarela? Faris? Ada lagi yang mau satu lagi? Ada yang mau lagi? Udah? Oke, mohon perhatiannya. Nah, oke, kalau tidak ada lagi yang mau untuk memperagakan cita-citanya dengan bahasa tubuh, sekarang Ibu minta tolong dikumpulkan kertasnya ke depan.
Silakan duduk tempatnya masing-masing. Syahrul. Orang dulu maling dengan cita-citanya sendiri. Sudah selesai. Polisinya duduk. Nah, tadi anak-anak semuanya kita sudah membahas tentang apa yang pertama tadi materi kita? Bakat, ya. Yang kedua apa? Kemampuan. Yang ketiga? Prestasi. Lalu apa lagi selanjutnya? Cita-cita. Nah, tadi bakat itu ada terbagi atas dua. Bakat. Pembagian bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu apa? Makanya bisa Yang bisa dimiliki oleh kebanyakan ya bersama. Lalu bakat khusus itu apa? Ya, betul. Nah, lalu tadi ada pembagian bakat ada berapa? Akademis, kreatif, seni, kinestetik, sosial. Nah, contoh dari kinestetik tadi apa? Olahraga. Contoh dari bakat sosial tadi apa? Negosiasi. Nah, semuanya sudah paham itu? Tadi paham ya. Nah, tadi Anda juga sudah menuliskan bakat dan cita-citanya disertai dengan faktor penghambat dan pendukung. Nah, mungkin anak-anak semuanya masih ragu-ragu dengan bakat. Ada tadi yang mengatakan dulu saya punya cita-cita, sekarang nggak tahu cita-citanya apa. Ya, karena itu faktor kita sudah semakin dewasa, kita sudah semakin banyak melihat kehidupan ini, jadi kita bingung, kita nggak tahu mau ke arah mana ya. Dulu mungkin kebanyakan mungkin di kelas 12 ini semuanya mungkin ada bercita-cita ingin menjadi dokter, polisi, itu kan waktu kita kecil. Sekarang kalau ditanya lagi mau nggak jadi guru? Mau jadi dokter? Nah, mau nggak jadi polisi, Dava? Tidak kan? Karena kita sudah melihat banyaknya kehidupan berbagai profesi dan berbagai faktor pendukung, penghambat dan rintangan-rintangan dari profesi tersebut ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai dengan akhir tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi sudah Ibu ulas juga. Ada yang bisa menyimpulkan? Fauzi bisa menyimpulkan? Bisa simpulkan materi kita tadi secara ringkas? Bisa? Ada yang bisa? Katanya sudah paham, tapi kok nggak ada yang bisa menyimpulkan? Fauzi? Memang kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang soal bakat, prestasi, dan kemampuan. Bakat bisa terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan khusus. Prestasi Itu bakat khusus. bakat khusus dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya adalah bakat akademis, kreatif, seni, kinestetik, dan sosial. Nah, dari kelima itu bakat Fauzi ada di mana? Dari kelima itu bakat saya terdapat di bakat akademis, Bahasa Bahasa Inggris. dalam bahasa Inggris Ya. ya. Nah, jadi sudah bisa membedakan antara bakat, kemampuan, dan prestasi. Dan kembali orang yang berbakat, orang yang memiliki kemampuan belum tentu berprestasi. Nah, berarti sudah paham ya dengan materi kita. Nah, tadi anak semua juga sudah kita main game, yang walaupun tidak begitu sempurna memperagakannya ya, tapi kita berilah apresiasi
yang lebih menarik lagi, dan anak-anak semuanya Ibu harapkan lebih aktif lagi dan jangan malu-malu. Kita sudah kalian kan sudah 10 kelas 10 SMA, nanti kemampuan berkomunikasi, kemampuan interaksi itu sangat penting karena kita akan menghadapi dunia yang lebih luas lagi. Nah, jadi sekarang tanpa terasa waktu kita sudah hampir berakhir. Hampir berakhir ya. Kita sudah membahas materi, anak-anak semua sudah melakukan tugas yang diberikan. Anak-anak semua sudah menampilkan apa cita-citanya dengan memperagakannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Anda terhadap materi yang kita bahas hari ini? Gimana perasaannya? Gimana? Sangat senang. Senang? Beneran senang? Ada yang dipahami materinya? Bagaimana penjelasannya? Bisa Anda pahami dengan baik? Saya, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin kita sudah berada di ujung kegiatan kita. Karena tadi kita buka dengan berdoa, dengan basmalah, maka lebih baiknya kita tutup juga dengan alhamdulillah. Dan sebelumnya Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian, dalam memberikan materi. Mungkin ada yang salah, mungkin menggunakan istilah atau pengucapan. Ibu mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Jadi marilah kita saling memaafkan. Ada yang memaafkan Ibu? Ada juga memaafkan Anda semua. Nah, jadi kita sudah tutup dengan hamdalah tadi ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi